Ini kan darurat kan, udah nggak ada pilihan segala macam. Ini kan makannya ikan, tapi kan satu minyak dengan makanan yang nggak halal. KFC kalau di luar negeri itu halal. Mungkin kalau di Singapura, McD, KFC-nya udah ada label halal. Tapi kalau di beberapa negara yang lain nggak ada label halal. Walaupun ayam, kan bukan babi Ustaz, bukan pork. Tapi kan dia nggak disembelih dengan nama Allah. Saya nggak mau. Pengen ngerasain gimana ya rasanya ayam goreng di mana gitu, ayam kriuk di mana, beda dengan di Indonesia. Tapi kan itu bahayanya bukan masalah hal haram, menggadaikan doa kita. Begitu kita makan, kenyangnya cuma sebentar, nanti juga udah lapar lagi, tapi doa kita ditolak 40 hari 40 malam. Dimana kalau pas lagi di luar negeri, terus kita ada masalah di imigrasi pas di bandara, kita berdoa gimana cara Allah akan mengabulkan? Kenapa? Modal kita dalam hidup tuh doa banget tuh. Saya ngerasa banget banyak keajaiban dalam hidup gara-gara berdoa. Bukan berarti saya udah soleh ya, bukan. Allah yang maha baik. Minta, ya Allah saya lagi butuh ini. Jadi duit kita teman-teman ada di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir, tinggal minta. Teman-teman khawatir gak nyimpan duit di bank? Gak khawatir kan? Uang ada di bank 1M. Tenang kan? Kenapa kok tenang nitip uang 1M kepada manusia, tapi gak tenang menitipkan harta itu kepada Allah? Ini gak fair nih imannya nih. Kalau Allah lebih dahsyat daripada kartu dan buku rekening apa? Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Allah lah yang menjamin untuk kalian hidup. Sehingga buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kan gitu kan, sederhana sebetulnya, gampang banget. Duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi enggak aman. Kalau di Allah, kita enggak merasa nyaman, padahal itu yang paling aman. Tapi kan enggak ada wujudnya Ustaz. Emang di bank ada wujudnya? Tapi kan enggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya, kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, gak perlu macet-macetan ke teller, gak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Gak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau enggak, tapi kan dia gak jujur. Tapi kan dia jahat. Tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan? Kalau Allah gak ada tapinya. Allah nggak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah maha kaya. Allah terlalu sibuk. Allah maha kuasa. Allah nggak dengar. Allah maha mendengar. Allah misalnya nggak melihat. Allah maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini nggak didengar sama Allah. Berarti kita nggak punya kontrak. Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget, teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Allah nolong kita itu dengan dua cara, teman-teman. Pertama, pertolongan UGD. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah.
tapi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah nggak mendengar doa dia? Nggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah nggak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam, bukan. Allah kuatkan hatinya sehingga kita nggak habis pikir, kok dia bisa bertahan ya dengan kondisi kayak gitu. Kok dia tetap bisa bahagia ya dengan keluarganya dalam kondisi kayak gitu. Ibu di rumah Teduh Sahabadiin itu, ibu ini pasien kanker apa gitu. Beliau udah parah banget dan dirawat di rumah sakit, nggak ada yang jagain. Kenapa? Karena suaminya lumpuh. Kebayang nggak tuh ujian rumah tangga? Anaknya masih kecil-kecil. Salah satu anaknya tuh SMA ngurus ayahnya. Sementara suaminya lumpuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf, buang air kecil, air besar di tempat tidur, semuanya di tempat tidur, nggak berdaya. Istrinya kanker stadium lanjut, dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, tapi nggak dapat kamar sehingga harus bolak-balik. Kalau bolak-balik ke rumah jauh, akhirnya tinggal di rumah Teduh. Cuman yang pertanyaan istri saya agak heran, udah berapa lama suaminya lumpuh? Udah 3 tahun. Istri saya ngelihat anaknya baru 1 tahun. Loh, anaknya baru 1 tahun ya? Iya. Suaminya udah lumpuh 3 tahun. Terus gimana caranya? Maksudnya masih bisa dikasih keturunan? Yang penting jangan dibayangin aja. Gak boleh ngebayangin. Kita hanya ngebahas hikmah. Bukan kok bisa ya? Masya Allah luar biasa ya. Allah masih tetap ngasih kebahagiaan kepada mereka. Anak bayi sebagai hiburan buat mereka. Kalau suaminya lagi kangen anaknya dibawa ke rumah. Kalau istrinya lagi kangen dibawa ke rumah sakit. Ganti-gantian, penyejuk hati mereka. Allah pengen menguatkan hati mereka dengan sakitnya lewat seorang bayi. Itu cara Allah menolong kita teman-teman sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham kalau ada orang soleh miskin. Kalau ada orang soleh sakit. Kalau ada orang soleh kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia. Karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah tolong saya, tahajud 1 juz 1 malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. 1 masalah selesai, gak usah tahajud. Sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Makanya ini kayaknya hambaku nih kalau aku tolong nanti jauh lagi. Sementara aku kangen. Kan tetap happy, tetap bahagia. Yang gak bahagia itu orang yang lihat. Yang justru gak tega itu yang ngelihat, yang ngerasain. Biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang gak habis pikir dengan beberapa orang teman saya soleh banget, hidupnya tuh susah banget. Kerjaannya gak jelas, penghasilannya gak seberapa, anaknya banyak, dan sering nunggak gitu di sekolah teh. Tapi saya lihat keluarganya, anak-anaknya senyum-senyum semuanya, pada hafal Al-Quran, suami istri akur, segala macam. Kok mereka bisa bahagia dengan modal hidup yang cuma segitu, sementara ada keluarga lain yang modal hidupnya berlimpah tapi gak bahagia. Karena yang ini ditolong hatinya, yang itu tidak ditolong hatinya. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah. Kadang-kadang yang saya cerita, ketika kita terbesit dalam hati aja Allah wujudkan kan. Kayak ada seorang ibu di Dumai, cuman terbesit di hati gak ngomong loh. Tiba-tiba saya kepikiran, pengen ke Dumai Kenapa Ustaz? Gak tahu, pengen aja ke Dumai. Akhirnya kita ngumpulin tuh daftar yang ngundang di seluruh Indonesia, terus kita yang nentuin mau kemana. Ke Dumai Akhirnya nentuin beli tiket ke Dumai, walaupun sebetulnya jadwalnya tuh rush banget loh. Jadi jadwalnya tuh sangat padat, tapi bela-belain ke Dumai. Kenapa? Allah yang menuntun hati saya, menggerakkan hati saya untuk datang ke Dumai. Begitu saya sampai di Dumai, ternyata Allah men-setting beliau yang menjemput kita di bandara, lalu satu mobil, kata beliau, inilah batin saya sebulan yang lalu. Allah ngasih bukan cuma di sebuah taklim, satu mobil bisa curhat masalahnya. Bukan saya soleh, bukan, dianya yang solehah. Allah yang maha baik. Dan kita bisa banget. Jadi kalau orang bisa datang ke kita lewat doa, berarti jodoh juga bisa datang ke kita lewat doa. Tinggal kuat-kuatin aja doanya kayak tadi. Saya pernah satu raudhah dengan seorang calon pejabat ya. Satu raudhah, dia lagi umroh, saya juga lagi umroh. Kita satu karpet hijau tuh raudhah. Kebenaran saya tahu beliau dan gak setuju dia menjabat karena banyak mudaratnya daripada manfaat.
Dan saya tahu karena mau menjabat waktu itu, dan saya tebak-tebak aja nih kayaknya doanya supaya dia dipilih nih. Dia doa di sebelah saya juga doa di sebelah dia. Saya doanya pas dengerin kayaknya khusyuk banget doanya, nangis-nangis itu. Ya Allah, tolong jangan kabulkan doa orang di sebelah. Karena mudaratnya lebih banyak, saya nggak rela banget dia yang berkuasa karena bahaya banget. Jelas doa itu yang paling luar biasa. Sama kayak kita menjalani hidup, ada masalah dikit tinggal gini kan. Sama kayak kita ada asuransi, ada masalah dikit tinggal klaim. Cuman ngeklaim asuransi kan lama nih. Kita harus bayar 200.000 dulu, kita harus ada prosesnya dulu. Kalau ke Allah, kenapa kita ngeluh? Kok lama banget ya Allah, kok lama banget? Enggak, kalau kita yakin akad kita dengan Allah di sini. Makin kuat di sini, makin cepat Allah menolong kita, dan itu ajaib banget. Saya nolak kalau misalnya Allah mau mendatangkan sesuatu dalam hidup saya, gimana pun ditolak tetap akan datang. Tetap akan ketemu. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu yang jadi modal kita. Bukankah dulu kita pernah ngalamin masa-masa sendiri kemudian Allah beri kita keluarga? Masa-masa ketika kita bingung Allah beri kita petunjuk. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis? Nikmat Tuhanmu itu dibicarakan. Maksudnya apa? Untuk membuat kita makin yakin sama Allah. Iya ya, dulu kan Allah pernah nolong kita. Dulu kita pernah lapar, Allah yang beri kita makan. Dulu kita pernah bingung di sebuah kota mau kemana, Allah kasih kita tempat tinggal. Dulu kita pernah bingung sendiri, Allah kesepian sendiri, Allah kasih kita keluarga. Itu yang dibahas untuk tajdidul iman, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa kita butuh apa aja mintalah sama Allah, termasuk cinta. Jangan begging kepada manusia, karena itu akan menjatuhkan harga diri kita. Kalau mau begging, mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengemis kepada Allah, makin Allah angkat derajat kita. Makin mengemis makin mulia. Kalau ke manusia makin mengemis makin hina. Mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita, bukan hanya dalam masalah pernikahan, tapi juga dalam semua masalah hidup kita. Dan la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, jangan sedih, jangan putus asa. Allah itu selalu bersama kita. Kenapa kita tidak mengandalkan ini dalam hidup kita?